Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa simak bagaimana Edis TV debat dengan beberapa penanya tentang iman Kristen dan Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, yang luar biasa adalah jawaban yang sangat cerdas dari Edis TV membuat lawan debatnya tidak berkutik, dan pastinya banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari langsung kita lihat videonya, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini. Mari kita mulai, tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita lihat videonya. Iya, silakan Bang TJ Silalahi. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Muslim. Santai sekali. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa syarat mengerti Al-Quran harus pandai membaca huruf Arab berarti terbantahkan. Bukan. Jadi kalau dalam Mana Bang? Katanya mau ditampilkan mana? Ayo tampilkan dulu, tampilkan dulu. Oke. Nah, ini. Nah, di sini. Oke, coba ditempelkan, didekatkan, kemudian coba diterjemahkan kata per kata, ayo. Allah, siapa yang lebih baik dari Oke, sebentar Bang. Sibga Allah, sebentar Bang. Sibga Allah, coba bahasa Indonesia itu. Bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sibga Allah itu apa? Nah, jadi gini, sibga Allah. Jangan jadi gini, bukan jangan jadi gini. Terjemahin dulu, terjemahin Bang. Sibga Allah, coba terjemahin. Sibga Allah itu apa terjemahannya? Coba. Sibga Allah. Tunggu bentar ya. Bingung. Makanya tidak diterjemahkan sama mereka teman-teman, karena kalau diterjemahkan takut. Coba ayo terjemahin. Oke, di sini. Sibga Allah apa Bacanya. terjemahannya? Apa terjemahan dari Sibga Allah? Bacanya celupan, oke. Celupan. Nah, Itu dalam baptisan, ayat ini Bang. maksudnya Baptis. adalah agama. Nah, ini Oke, apa Oke. itu celupan Allah itu maksudnya gimana? Apa maksudnya celupan Allah itu? Nah, jadi saya bahas tentang tafsir dari la yadabbaru ayatiyah. Tafsir. Nah, gini. Sibga Oke. itu celupan, oke. Celupan. Dan celupan dalam itu ayat ini bahasa, Bang. maksudnya Celupan agama. itu kalau Abang lihat cek bahasa Inggrisnya itu baptis. Baptis itu celupan. Orang Kristen itu kan dicelup, dibaptis itu namanya. Baptis itu kan bukan bahasa Indonesia. Nah, kita kan dalam agama Islam ini, kita punya tafsir-tafsir dari beberapa ulama. Oh, Oke? harus dipelintir dalam tafsir dulu. ini- Oke lah, nggak apa-apa. Harus dipelintir Dari katanya teman-teman. ulama-ulama. Nah, sibgah celupan adalah maksudnya agama. Jadi sibgah majas atau istiarah. Karena celupan agama itu Celupan nampak agama. dalam diri orang-orang Celupan yang agama. bagaimana bentuk celupan agama yang tampak pada pakaian. Gitu. Celupan agama. Oke, nggak apa-apa. Kita turutin aja lah maunya. Oke, terus. Nah, itu. Gimana maksudnya dicelupin ke agama itu maksudnya gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi gini. Arti kata celupan itu kan arti kata sibgoh itu celupan. Nah, dalam Oke, ayat diterjemahin ini dulu, maksudnya diterjemahin itu Bang. agama. Sibghatullah, celupan Allah. Lanjut. Terjemahan lainnya. Agama Allah. Nggak ada di situ Allah. agama, nggak baca terjemahannya dulu Bang. Celupan Allah. Terus lanjut. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Siapa yang lebih hanya baik kepada- celupannya? daripada Allah? Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kalimat macam apa itu? Hanya kepadanya kami menyembah. Oke, Jadi gini. kan gini. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Betul? Kalimat macam apa itu Bang? Oke. Jadi gini. Ayo silakan. Oke, bentar. Nih. Sebentar Bang, Allah. saya kasih tahu. Abang mau saya kasih tahu nggak seluk beluknya? Mau nggak saya kasih tahu Nah, seluk oke, beluknya? silakan, coba. Nih, saya ajarin. Silakan. Makanya saya ajarin Bang. Gini. Sebenarnya Bang, biar Abang tahu asal usul agama Islam tuh dari mana. Gini Bang, gini. Dulu itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Oke. Nah, Muhammad ini dia kan nggak punya agama. Ya kan? Nah, dia ini bikin agama baru.
Nah, dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, masuklah kamu agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, masuk agama Nasrani. Nah, Muhammad tahu orang Nasrani itu ada baptisan. Tahu dia. Makanya dia bilang, baptisan Allah itu yang terbaik. Tapi dia nggak tahu baptisan itu apa. Baptisan Allah apa? Baptisan Allah gimana? Coba jelasin baptisan Allah. Nah, Makanya ini, ada kata-kata yang sangat membingungkan di situ. sini saya kasih Sibga tahu. Allah, baptisan Allah. Dan siapakah yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Nah itu. Betul nggak terjemahannya kalau kita terjemahkan baik-baik seperti itu? Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Jadi Muhammad ingin membuat yang lebih baik. Itu baptisanmu, baptisan air. Kalau baptisan kami, baptisan Allah. Begitu. Nah, di dalam kekristenan, Bang, itu ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar baptisan air. Maka ketika Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan api. Seperti itu. Ada di dalam kekristenan juga seperti itu, baptisan Roh Kudus. Nah, makanya, Bang, coba ketika Anda menerjemahkan itu kata per kata, itu nanti akan bikin Anda bingung sendiri. Celupan Allah, itu kan kalau diterjemahkan kata per kata, celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Gitu nggak kalimatnya? Iya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya baptis, katakan baptisan apa? Baptis apa yang lebih baik baptisnya ketimbang dari Tuhan, dari Allah? Jadi gini Bang, Abang nggak bisa mentafsir kalimat per kalimat ya. Jadi dalam agama Islam itu kami itu Al-Quran itu bukan ditafsir oleh orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Al-Quran nggak ada yang besar bilang semua. Al-Quran perlu ditafsir, Bang. Al-Quran sendiri bilang Al-Quran tuh nggak perlu ditafsir. Al-Quran mengatakan zalikal, gini Bang, coba Bang ya. Apa artinya ini? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Abang bacanya aja salah. Coba artinya aja. Oke. Nggak tahu artinya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, hudal lil Al-Quran muttaqin kitab apa yang tidak artinya? ada keraguan di dalamnya. Oke, kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Kalau nggak ragu-ragu berarti jelas, betul nggak? Iya jelas. Kalau ragu-ragu Anda tanya sama orang, betul nggak? Betul. Ah, sekarang Anda dapati Quran itu jelas atau Anda perlu tanya sama orang? Nah gini, nah saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa perlu penafsiran? Oke, orang Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya Oke. turuti. Saya turuti Ngerti bahasa karena Arab. mereka yang ngerti bahasa Arab jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya hurufnya kan di situ nggak berubah, Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf ditulis itu kan nggak berubah kan? Iya, kan. Oke, jadi jangan mempermasalahkan salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini. Para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Ah, berarti ayat itu bisa diimani nggak? Tidak ada keraguan padanya. Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Intinya gini. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, Anda sudah bilang menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Nah, Perbedaan dari itu beberapa adalah indikasi keraguan, yang saya baca, indikasi ketidakpastian. dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabka itu adalah agamanya Allah.
Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul bahasa Oke, Indonesia celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Kata Apa dari bahasa Inggrisnya celupan itu mencelup? agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Ya baptis, Mencelup. Bang. Baptis. Emang ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran misalnya nih. Aduh sorry teman-teman ya, sorry. Nih Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih. Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih. Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya. akan Tafsir saya- Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Penguasaan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu. Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, Astagfirullah. lihat nih ya, nih saya putarkan nih. Ini udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya, nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang? Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Iya Bang. The baptism of Allah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran. Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih. Terus Arberi, the baptism. The baptism of God. Nih. And who is there that the baptizes? Nih. Ada tuh, baptis. Lihat nih, terjemahan apa lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan. Nih, Sibgoh. Nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini, kalau diterjemahkan, teman-teman, nanti Isam bisa bangkrut. Lihat ya. Nih. Hilal. Makanya nggak diterjemahkan. Hilal Enkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Hilal Nih, Enkan Hilal. tuh, baca. Iya nih, Hilal. Sibgoh. Our Sibgoh. Nih. Regilian. Religion dalam kurung Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Berarti itu pendapat si dia Iya, juga. oke, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada dua terjemahannya. Qorai, nih Karai, nih the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus Jadi nih terjemahan gini ya. Sakar nih, Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang gini, baptis itu kan ajaran tapir, baptis terjemahan ajaran orang- tapir, orang ternyata apa ya? Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat, Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di Nah, kan? Al-Quran kami enggak ada. Berat ini, berat ini teman-teman. Tapi gini Bang, gini Bang ya.
Intinya ada terjemahan-terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibghah itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteksnya, konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak Bang? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada Bang dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri. Malah Karena dong Yesus ditanya, sunat Bang nggak? bukan itu. Di Yesus dalam sunat nggak? Quran Yesus itu sunat nggak nggak? ada sunat, betul nggak? Betul. Ah, kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Saya mau nanya sama kamu. Tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran manfaat agama sunat? Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari. Pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi Emang sunat Islam apa? sunat Fungsi umur sunat 12 untuk tahun bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini Bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkitan. Bahkan orang Islam pun ditanya kitan itu apa, jawabannya kitan itu untuk kebersihan, nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah, yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis, tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan. Dibiarkan saja gitu, sibghah. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, Oke. hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat. Hadis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Itu tidak sudah hadis dalam Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya Beda. apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Menjelaskan. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Kamu tahu Bang. hadis? Hadis Oke, kamu itu, tahu Bang, hadis? berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Ajaran monyet itu. Nggak percaya. Bang, rekam datang ke Badanu, bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Lu nggak percaya? Mau saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadis ajaran itu monyet di dalam semua Quran. perkataan, Di dalam hadis. yang dilakukan oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Beda. Loh, nggak bilang percaya kamu dia. belajar Saya turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu Gimana? tentang sunat tadi. Yesus sunat nggak? Loh, ini nih. Tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya. Ada saya bilang, ada bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang Oke, nggak bagus-bagus baik. bilang apa? Baik.
Saya putarkan ya bang ya, saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Nih bang. Mana? Abang bisa lihat? 4 Telah memang menceritakan nih. pindahin. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. saya Telah cari. menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain, Amru dan seterusnya dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul. Coba abang klik saja di Google hadis monyet berzina, itu langsung muncul, bermunculan itu banyak sekali tuh. Sudah? Oke, sekarang saya tanya bang, di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya, itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo silakan. Jawab. Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Tunggu sebentar. Meninggal dunia. Kita kan bandingin. Coba abang baca. Jangan gitu bang Oke. bacanya. Bang, Jadi, bacanya jangan. No, jangan, nggak Kami boleh. bilang kami Bacanya jangan. No. Coba bacanya yang jelas. Ayo coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. ya kepada kami Nuaim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat muslim kalau ada berzina hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan Monyet. dari monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Ini kan hadis. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kitabullah tidak lengkap, tidak jelas. Betul. Karena orang muslim tidak puas dengan mana kalau orang berzina itu harus dirajam, di mana? Nggak ada. Di Quran kalau berzina itu dicambuk, didera. Oke, sekarang coba. Ternyata hukum rajam itu asal usulnya dari monyet. Dan dia bilang katanya ada monyet berzina. Pertanyaan saya, sejak kapan monyet tuh nikah resmi? Sejak kapan? Namanya ayam, monyet. Itu nggak memang begitu hidupnya, bebas. Istrinya ganti-ganti, makanya jangan seperti ayam. Cerai, nikah lagi, kawin lagi, istrinya kesana lagi, balik lagi, macam ayam. Nah makanya kalian itu hidupnya persis 11-12. Coba sekarang saya tanya bang, di dalam agama Islam boleh nggak kawin cerai, kawin istrinya begini, besok kawin sama istrinya itu, besok ceraikan itu, besok ini, boleh nggak dalam Islam kayak gitu? Oke. Sebentar bang, boleh nggak dalam Islam gitu bang? Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti, boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Cerai. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak? Besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang bang, sekarang begini, sebentar bang. Nah, daripada Bang, di dalam Kristen bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah, nggak main-main bang di Kristen itu. Ada yang namanya Emang Islam nggak ada step-step. pranikah? Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana
kalau kata Abdul Somad bilang, pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, Mana jadi ada sebelum pranikah, ijab dengan orang bebas. Bahkan Bang, kalau Abang pergi ke Puncak Bogor, udah? Istri di rumah, taruh Abang istri di Medan, Abang pergi ke Puncak Bogor dalam waktu sebulan. Ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki. Saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki. Jadi abang bisa nikah di Puncak Bogor. Nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta. Nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah. Indahnya agama Islam. Makanya banyak tuh di Puncak Bogor, Bang. Orang nikah kontrak. Kawin kontrak, ada filmnya bahkan. Ketinggalan zaman, Oke, saudara-saudara. kamu berbicara kita tentang Kristen tadi ya. Saya ingin tahu. Oke, kata sebentar kamu, gini. Kita kembali ke hadis Nah, tadi. itu. Tadi kan di situ ada monyet-monyet berzina, betul? Pertanyaan saya sama abang. Sejak kapan monyet tuh ada ijab qabul, kok berzina? Meninggal Monyet dunia. berzina. Ya. Gimana Kenapa jelasinnya abang lebih kepada- senang ya? terinspirasi dari ajaran-ajaran yang bersumber dari monyet? Kenapa? Ya, Kenapa abang gimana ya? tidak memuaskan dirimu dengan kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa? Kenapa orang Islam tidak merasa puas dengan Al-Quran sehingga lari ke kitab yang isinya itu tadi? Ada terinspirasi dari monyet. Kamu tahu nggak esensi dari Silakan jelaskan itu kepada tadi. saya. Monyet berzina, silakan. Nah, esensinya, maksudnya kita bukan ambil dari siapa, tapi tujuannya apa? Itu yang diambil. Oke, betul nggak di situ ada monyet berzina? Tujuannya- Nah, ada tujuan dari itu adalah dirajam, oke? Nah, Iya, dirajamnya itu karena ada monyet yang mengambil istri monyet lainnya, betul? Pertanyaan saya, kapan monyet itu nikah sah resmi? Sehingga, oh monyet ini istrinya ini, monyet itu istrinya ini. Begitu sejak kapan? ya, jikalau kita bisa berbahasa hewan, mungkin mereka ada budayanya, ya kan? Karena kita nggak Ada ngerti bahasa budayanya. mereka. Berat ini saudara-saudara. Nah, Oke. Hah? karena kita nggak ngerti bahasa hewan, mungkin dalam bahasa hewan dia ngerti. Oke. Jadi hewan pun ijab qabul ya, monyet pun ijab qabul ya. Ya, nggak tahu lah kan itu bahasa mereka. Nah, barangkali ada. Berarti monyet punya KUA, Bang? Itu. Emangnya saya mau nanya kamu, Enggak, sebentar, Bang. Sejak kapan monyet itu gini, Bang, ayam berzina nggak ayam itu? Ayam itu bisa dibilang berzina nggak? Ya, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Ya nggak tahu. Ya, karena kita nggak tahu bahasa. Oh, tanya saya. Kecuali kita turun tahu bahasa ayam, baru Gimana? kita tahu. Sama ayam Oke lah, ngerti nggak bahasa baiklah. kita? Oke, baik ya. Oke lah. Gini intinya begini, Bang. Artinya itu terinspirasi dari monyet, betul? Oke, artinya orang Islam mereka belajar kepada monyet, betul? Enggak belajar dari Loh, monyet. gimana? Coba dibaca dulu, Bang. Abang baca lagi lah. Ayo, baca lagi. Baca. Baca lagi. Silakan dibaca. Jangan malu-malu, Bang. Baca. Oke, sudah. Enggak, dibaca dulu biar orang denger dong. Orang kan belum pada denger. Ayo, baca. Ayo. Ya, intinya itu. Oke, dibaca dulu. Intinya pada zaman Aku melihat, jahiliyah, oke. Ada monyet yang berzina, kemudian dirajamkan oleh teman-temannya. Iya, Oke. dirajam Dan itu dilempar umat muslim meniru itu, betul? dalam terjemahan ini. Oke, umat muslim sekarang meniru itu, betul?
Artinya umat muslim terinspirasi dari monyet, betul? Artinya itu ajaran monyet, betul nggak? Itu ajaran monyet, betul nggak? Enggak ajaran monyet. Tuh kan, bukan aja. Terus siapa yang ngajarin? Siapa? Oke, saya tanya. Siapa yang menginspirasi untuk merajam orang yang berzina? Oke, betul. Kita Monyet, kita terima, gimana? betul. Nabi Muhammad waktu itu melihat monyet. Oke. Maaf. Nah, itu pelajarannya bagus, diambil. Oke, jadi intinya terinspirasi Kan itu kan dari monyet, perkataan betul? Nabi Muhammad waktu itu. Iya, berarti terinspirasi Melihat dari itu. monyet, betul? Iya, benar. Nah, sudah Iya, nggak diakui. masalah. Kan itu perkataan Nabi. Oke. Perkataan Artinya Nabi. begini, Bang. Artinya Anda menganggap kitabullah itu kurang, lalu Anda mengambil pelajaran dari monyet, betul? Enggak. No, gimana sih? Oke, berarti umat muslim tidak mencukupkan dirinya dengan kitabullah, betul? Bedain Al-Quran dengan hadis. Umat muslim Bedain. percaya kepada hadis nggak? Percaya. Oke. Menurut umat muslim mana yang lengkap, hadis atau Quran? Sama-sama lengkap. Sama-sama lengkap. Mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah sunat? Dalam Al-Quran. Oke lah, Bang. Oke lah. Bang, gini Bang, gimana kalau kita berikan kesempatan Saya mau kepada tanya muslim sama yang kamu lain? dulu. Saya mau Karena tanya sama nanti, kamu. Tolong jawab ya. Tolong jawab satu-satu aja. Tolong jawab. silakan. Yesus Dia sunat bertanya. nggak? Sunat. Yesus itu sunat. Nah. Umur 8 hari Yesus disunat. Kenapa umat Yang nggak sunat tuh Kristen Muhammad. tidak sunat? Kenapa Yang tidak sunat tuh agama Muhammad. Kristen. Oke, nanti. Kamu mau klaim Muhammad nggak sunat, bebas nanti. Ya karena ada 3 Kenapa? riwayat yang Saya- meriwayatkan Muhammad sunat. Saking bingungnya saya Nanti. simpulkan bahwa Muhammad nggak sunat. Nanti saya mau bertanya dulu nanti. Silakan. Nanti. Saya mau tanya dulu satu-satu dulu. Silakan. Oke. Kamu ngikut Yesus. Oh jelas dong. Namanya Kristen itu, inti daripada Kristen itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, Oke. yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Kristen. Oke. Hmm. Nah, Yesus sunat. Kira-kira saya mau tanya kamu, umat Kristen di Indonesia berapa persen yang sunat? Sedikit. Karena Yesus tidak menyuruh orang untuk sunat. Kenapa? Nggak suruh sunat? Iya, di dalam Bible nggak disuruh orang untuk sunat. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kalian harus sunat, nggak ada. Sunat itu diperuntukkan untuk keturunan Abraham. Untuk Oke. masuk Berarti ke dalam Yesus perjanjian. keturunan Gini, Abraham. saya kasih Yesus contoh. keturunan Abraham, Ya, bukan Tuhan. aduh, nanti kita bahas ke sana lagi. Mau bahas ke sana lagi, Bang? Mau bahas ke sana lagi? Nah, Di saya sini mau sudah tanya. sering loh saya bahas, Berarti- Bang. Yesus Nah, itu kemudian saya mau Tuhan. tanya. Muhammad Saya mau itu tanya. Tuhan kalian. Mau Siapa saya bilang bahas Muhammad itu Tuhan? lagi? Siapa bilang Muhammad Tuhan? No. Muhammad itu nabi terakhir dalam agama Islam. Aduh. Bang, Tuhan itu bahasa apa, Bang? Tuhan itu bahasa apa? Bahasa apa Tuhan? Kata Tuhan itu bahasa apa? Kosakata apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan aja nggak tahu. Roh. Makanya kamu nggak tahu Roh. Muhammad itu Tuhanmu. Oh, Banyak orang Islam tidak tahu Muhammad itu Tuhannya karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Nih, orang Islam, ustadz yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, namanya Tasik Ngaji. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk sama Abang videonya. Tasik Dengar. Ngaji nggak kenal kita Tasik Ngaji. Ya, Lu ngambil ustadz. Oke, coba Bang ya, nih saya putar Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Yusuf PI tahu ya? Nggak tahu. Daman Al-Mantiki tahu? Nggak tahu. Nggak tahu semua. Nih, saya putarkan satu-satu, Bang. Ini pendebat Islam, bahkan dia gurunya para pendebat Islam. Zuma, Rifa, Gus Wafdi, Nandar berguru sama orang ini. Nih, pengakuan dia. Dengarkan.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percaya Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu Rob kalian. Nih, yang terakhir nih, dengar nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Itu kan kata orang itu. Loh. Tapi dalam kepercayaan saya bukan. Itu orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab. Anda punya background apa? Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Rob. Mampir ke live-nya Yusuf PI. Tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih penjelasan Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Itu kan pendapat beliau, Pendapat itu orang-orang Islam yang membidangi agama Islam. Ah, ada yang ngomong, so nggak kenal dia, sok pura-pura nggak kenal. Kalau pendapat saya, Nabi Muhammad ya Nabi Allah, Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nabi terakhir. Tuhan kami. Oke, sebentar bang. Ya. Sebentar. Muhammad, Anda bilang Nabi terakhir. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad kan sudah meninggal. Akan datang Nabi lagi nggak nanti? Oke, gini sepenjelasan. Sebentar bang, sebentar. Nah, jadi akan datang Nabi nggak nanti? Akan datang lagi seorang Nabi nggak? bukan datang, turun, bukan datang. Iya turun lah, berarti datang lah bang. Oke, akan nanti turun lagi Nabi. Namanya siapa bang? Nabi Isa. Nabi Isa. Berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Isa kan belum mati, kocak. Coba bang, saya ulangi nih bang ya, saya ulangi. Ya, jadi sebentar bang. Setelah Muhammad, apakah akan datang lagi seorang Nabi? Turun, bukan. Oke, datang. akan turun lagi nanti Nabi setelah Muhammad? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada Nabi lagi? Enggak. Aduh, gimana lagi? Oke, gini. Aduh, berat. Oke bang, di bawah dulu. Nanti saya sakit kepala bang. Bodrek nanti habis ini. Dan tidak bisa. Oke, silakan. Kasih kesempatan. Oke. Silakan. Jadi, sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi menurut agama Islam. Ada Isa, ada Yahya, ada Ilyas, ada Daud dan lain sebagainya. Nabi 24, Nabi ke-24. Agama Islam. Oke, Siapa? terus Nabi ke-24 siapa? Nabi ke-24 menurut orang Islam tuh Muhammad. Kok Muhammad? Oh, Isa, ya Isa. Nah, Isa Al-Masih. Ya, Isa alaihissalam. Oke. Isa alaihissalam itu tidak mati. Tidak mati. Oke. Berarti masih datang lagi, betul? Nabi Isa akan datang lagi enggak? Oleh Allah. Ya. Akan datang lagi enggak Nabi Isa? Iya datang, tapi datang lagi. Berarti siapa Nabi yang datang terakhir? Berarti siapa Nabi yang datang terakhir? Oke, gini. Aduh, berat. Gini. Okay. Berat, saudara. Sulit bang. Dengar bang ya, dengar bang. Saya kasih perumpamaan. Allah, ini kita ikutin narasi agama Islam ya. Kita turutin. Ini 19.000 loh bang yang nonton di TikTok bang, belum di YouTube bang ya. Bang, setelah Allah mengutus Muhammad, apakah Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke bumi? Terima kasih. Pray with me, makasih Kak, pray with me. Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, apakah Allah masih mengutus lagi nanti nabi untuk datang ke dunia ini? Oke, saya jawab dulu. Bang, dijawab dulu. Apakah Allah masih mengutus lagi? Mengutus. Oke.
Oke, Iya, mengutus lagi. menurunkan Siapa lagi. Tapi namanya? kan sudah menurunkan lagi ya, karena dia Oke, masih siapa hidup. namanya Bukan nabi yang nabi. akan diutus setelah Muhammad? Enggak, nabi yang diutus setelah Muhammad bukan nabi. Oke, sebentar nih. Muhammad itu sudah masih meninggal. hidup, bukan Sebentar, Bang. Nabi Kita pakai lagi. waktu ya. Kita pakai waktu. Muhammad sudah diutus tahun 700 Masehi. Udah. Oke, setelah taruhlah Isa besok akan datang. Setelah Muhammad meninggal 1500 tahun kemudian datang lagi seorang nabi, namanya Nabi Isa. Berarti Allah mengutus lagi nabi setelah Muhammad meninggal, betul? Bukan mengutus, menurunkan. Berarti nggak diutus. Ya, menurunkan. Oh, berarti besok Isa Menurunkan datang ke bukan bumi. sebagai utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Tetapi Allah. kan- Berarti oke, Isa tetapi- diutus Allah nggak? Tetapi Isa duluan daripada Muhammad. Iya, duluan. Tapi habis setelah Muhammad datang lagi Isa, betul? Betul, karena dia masih hidup. Iya, berarti diutus lagi nggak Isa? 2 kali berarti dia diutus, betul? Ya, karena Diutus 2 satu kali. agama Diutus untuk sebelum umat dan Islam, sesudah ya. Muhammad, betul? Oke, berarti Isa diutus sesudah Muhammad juga, betul? Ya. Iya, berarti siapa kalau gitu nabi yang datang untuk terakhir kalinya? Yang terakhir kali diutus kepada umat manusia siapa? Terakhir kali diutus. Ya, Nabi Isa nanti. Nabi Isa untuk memperjelaskan kepada umat Kristiani berarti siapa yang nabi dibawakan terakhir? ajaran yang diberikan kepada. Oke, terserah lah itu Yaitu nanti adalah- mau ngapain. Itu kita nggak usah bahas dulu mau ngapainnya. Iya. Berarti nabi terakhir siapa? Muhammad. Ya, aduh, Nabi terakhir. Ya, karena Nabi Isa kan masih Nabi hidup. terakhir. Ya kan? Berat Nabi saudara-saudara. Isa kan masih hidup. Bang, setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi Isa datang. Berarti yang terakhir kali Allah mengutus siapa? Bukan gimana ya? Gimana ya? Dia- Berat masih saudara-saudara. hidup. Dia mengutus Nabi Isa ya untuk Untuknya nanti agama- bang, itu bilang untuk membunuh babi, entah apa salah babi ya kan, untuk mematahkan salib dan kemudian untuk membebaskan pajak. Nah intinya yang terakhir kali diutus oleh Allah setelah Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi nanti nabi adalah Isa, betul? Betul. Betul, berarti nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lagi. Iya, kamu gimana ya otak kamu? Kamu Aduh, cuma framing berat bahwasanya ini, berat. jantung kamu tuh Oke, apa ya? saya buat umpama bang. Saya buat umpama. Gini, saya Allah nih. Oke, saya utus Jokowi ke Indonesia. Nah, terus habis itu Jokowi meninggal. Datang kembali kepada saya. Oke. Nah, terus saya utus Prabowo. Terus saya utus lagi Jokowi. 2 kali Jokowi ini saya utus. Setelah itu saya tidak mengutus siapa-siapa lagi. Pertanyaan saya, utusan saya yang terakhir siapa? Oke, gini ya, gini. Sebentar, Beda jawab dulu. konteks. Utusan saya yang Beda terakhir konteks, beda konteks. kepada Bang, Beda pelan-pelan Bang. konteks. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Beda Utusan konteks. saya Iya, yang beda terakhir konteks. kepada bangsa Nggak bisa Indonesia siapa? disamain. Beda konteks. Beda Beda konteks. konteks. Iya dong. Oke, berarti siapa yang diutus untuk terakhir kali ke muka bumi? Terakhir kali ke muka bumi. Oke, Nabi Isa, benar. Nabi Kata kamu, Isa. Nabi Berarti akan siapa turun utusan dari terakhir? langit. Berarti utusan terakhir siapa? Utusan terakhir. Ya Nabi Isa melanjutkan Berarti Muhammad sebagai utusan terakhir hanyalah bohong belaka. Makasih, pray with me. Terima kasih. Salah. Lu Karena gimana? Nabi Isa akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat yang dibuat oleh para Paulus. Ya, Paulus berarti itu. dia berarti utusan terakhir, betul? Untuk Jangan untuknya dulu, jangan meneruskan untuknya. ajaran-ajaran Berarti sesat itu. untuknya itu whatever lah ya. Makanya dia Untuknya itu turun. terserah. Sebentar. Masalah dia mau ngapain, mau dia mau nyangkul, mau dia apa terserah. Ini. Pertanyaannya berarti yang diutus untuk terakhir kalinya berarti Isa, betul? Karena dia masih nyambung dengan kan sebelum Nabi Muhammad. Ya, berarti Nabi siapa yang Isa itu terakhir? diutus.
Oke, nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Oke. Nah, Oke lah bang. Nanti saya tahu gini bang. Saya tahu mungkin di hadapan 19.600 orang mungkin abang malu. Tapi nanti abang Kok belajar malu? lagi ya. Loh, gimana nggak malu bang? Udah jelas-jelas kayak begitu. jelas. Kamu itu memframing netizen kamu gimana ya? Kok framing sih bang? Itu nggak framing bang. Kok framing bagaimana? Framingnya di mana? Gini ya. Framingnya logika di kamu mana, tuh- Bang? Logika kamu itu menyesatkan. Kok menyesatkan? Iya. Sebentar, YouTube saya ternyata layarnya kecil teman-teman. Ada 5.600 orang di YouTube. Sebentar, saya besarkan dulu layar YouTube saya. Silakan bang berbicara. Oke. Kamu Yahudi itu apa bagi kamu? Bagi umat Kristen, kenapa umat-umat Kristen di Indonesia ini selalu mengagung-agungkan Yahudi? Kok hilang? Gimana bang? Kenapa umat Kristen Indonesia itu mengagung-agungkan Yahudi di Israel? Nggak mengagung-agungkan Yahudi bang. Nggak benar itu. Tidak benar kami Kenapa nggak mengagung-agungkan benar? Coba Yahudi. lihat aja. Kami mengagung-agungkan Yesus bang. Bukan mengagung-agungkan orang Yahudi. Tapi bang, coba lihat. yang mengagungkan orang Bani Israel itu Allah bang. Mau saya tunjuk ayatnya di dalam. Jam dulu, nanti, Dia jam tidak. dulu. Selesai Bang. dulu. Oke. Bang, mau saya Coba kasih lihat tahu nggak? dia apa. Sebentar. Kamu lihat nggak? Oke. Gini. Saya dulu, masa kamu terus Mengagung-agungkan. dari tadi? Kan sudah saya jawab bang. Kami tidak mengagung-agung. Oke. Ngapain bang? Kan kamu, yang lainnya di Indonesia. Mana hampir nggak ada? 85, Mereka yang 89%. nyata. Kamu Nggak ada lihat bang, nggak apa? ada. Tapi bangsa Israel itu, kelebihan mereka itu hanya satu. Bangsa Israel itu diberikan kepada mereka hukum dan ketetapan. Karena hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Yunani. Hukum Taurat tidak diberikan kepada orang kita Indonesia. Hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa manapun. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Mazmur. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dan itu dikonfirmasi oleh Quranmu. Quranmu Kamu nanya memberitahu bahwa... Oke. Sebenarnya abang percaya nggak dengan ayat itu? Percaya nggak? Yang kamu kata tadi. Iya, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu dari bangsa Israel itulah hukum-hukum diberitakan kepada bangsa lain. Contoh, misalnya contoh, bangsa-bangsa lain mereka meminta kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada arwah-arwah leluhur. Itu dibuktikan dari peninggalan-peninggalan purba setiap bangsa-bangsa. Bang, di Lampung itu ada sebuah peninggalan purba, zaman purba, berupa menhir dan dolmen. Tahu nggak menhir dan dolmen itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dulu waktu kelas 1 SMP tidur di sekolah. Dengar bang, saya kasih tahu. Sebentar bang. Menhir dan dolmen itu adalah sebuah meja besar dan sebuah patung besar. Di mana dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, mereka biasa seperti itu. Mereka mempersembahkan sesaji, ya, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada batu-batu atau kepada pohon-pohon atau kepada arwah-arwah leluhur. Nah, bangsa-bangsa lain hidup dalam kegelapan. Yang mengenal hukum Tuhan itu hanya bangsa Israel. Makanya setelah datang Yesus, pemberitaan tentang kebenaran itu diberitakan kepada bangsa lain. Orang Arab juga termasuk begitu bang. Mereka penyembah berhala. Setuju nggak dengan Anda? Setuju nggak? Sebelum adanya Nabi Muhammad kan emang penyembah Iya, berhala, makanya orang betul jahil. kata Bible. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak kenal hukum Tuhan. Wah, jahil. Iya, benar. dan Orang itu jahil. dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, masalahnya sekarang, kenapa kalian malah nyembah Tuhan orang Arab? Bang, Saya tanya, Allah apa kamu menyembah? itu Tuhannya Bani Quraisy, betul?
Dan kalian mengikuti Tuhannya Bani Quraisy. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Betul nggak? Enggak. Nah, nggak betul. Baik, saya kasih gambarnya. Tapi ini sebenarnya tema kita hari besok. Mau tanya kamu, nanti saya Sebentar tanya bang, dulu. sedikit Mau bang, tanya sedikit nih. Saya punya satu gambar nih. Nih, ini tema kita besok, tapi dia sudah menjawab ini. Ini masih tema kita besok ya. Makanya pantengin terus dong Edis TV ya. Pantengin, jangan lupa follow. Biar kalian info-info terbaru nih ya. Quran berkata, tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercayai Bani Israel. Sedangkan Islam berkata, mari beriman kepada Tuhannya orang Quraisy. Oke. Saya mau tanya kamu dulu. Oke. Nggak, ini dulu nih. Tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh selain daripada Bani Israel. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oh. Lalu kenapa Anda nekat mempercayai Tuhan Bani Arab? Ya Allah. Nah, gimana Anda ini? Oke, mau saya kasih tahu ayatnya. Bahwa Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjuk. Oke, Ini banyak kenapa? muslim nggak tahu. Saya tahu gini. Banyak muslim tidak tahu. Sebentar bang, biar saya tunjuk ayat-ayatnya. Muslim kan kalau baca Quran nggak dibaca artinya. Umat Yahudi itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tapi Kenapa sekarang malah kalian benci? Iya, kenapa sekarang malah kalian benci? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi sebelumnya. Mereka itu mengingkari Musa. Sebentar. Mengingkari Isa. Baik, sebentar ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya di mana di dalam Al-Qur'an Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-122. Saya bacakan ya, Bang ya. Saya bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ini. Tapi orang Islam malah membenci. Nah, sebentar. Kita Kami kasih nggak benci tunjuk. orang Israel, kami bencinya Yahudi. Lu Yahudi itu Iya. ya baik, sebentar. Bukan Saya tampilkan dulu Bang ya. Saya tampilkan. Kelihatan Bang? Coba baca Bang. Mana? Wahai Bani Israel, coba. Coba baca. Ingatlah nikmatku telah berikan kepadamu dan aku telah melebihi. Iya benar. Melebihkan kamu dari segala Benar. bangsa, betul? Betul. Betul nggak? Apa? Betul. Berarti bangsa apa yang mesti dilebihkan dari bangsa-bangsa lainnya? Oke, gini. Udah meninggal ya kan? Allah. Bang, Nah, coba baca memberi dulu ini. Anda beriman nggak kepada Al-Quran? Anda Bani beriman Israel. kepada Quran nggak? Sebentar Bang. Anda beriman kepada Quran nggak? Benar, beriman Oke, kepada Al-Quran. betul nggak bahwasanya Allah berkata bahwa Bani Israel dilebihkan dari semua umat yang ada di muka bumi, betul? Benar. Oke, coba abang yang baca dulu, biar umat Muslim pada sadar. Coba, wahai Bani Israel, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatmu akan Nikmatku. yang telah Yang telah nikmatku aku yang berikan aku kepadamu. berikan kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kepadamu daripada umat-umat di alam ini pada Iya. masa itu. ditambahin pada masa itu. Inilah saya bilang, mereka ini jago mengedit Al-Quran. Ditambah-tambahin pada masa itu. Ay, memang kalian orang Islam kerjanya merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran turunnya kapan? Oh, Pada dirubah-rubah. masa sebelum beliau Oke, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi ayat nih di dalam surat Yunus. Nih, saya bacakan nih ya. Nih, saya akan tunjukkan. Tidak ada Tuhan. Sebentar Ayat nih. berapa? Saya tunjukkan. Sebentar. Sabar ya. Sabar. Saya tunjukkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang 90. Coba Abang bacakan. Surat Yunus ayat 90. Ini backgroundnya besok kita bahas teman-teman ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya ini. Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Ini menurut Quran. Saya baca. Dan orang Islam nggak percaya. Mereka percayanya Tuhan yang dipercaya bangsa Arab. Gini. Saya bacain. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah ya. Laut Merah itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain
Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku termasuk Tidak orang-orang ada Muslim. Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Oke. Oke. yang Jadi berserah menurut diri ayat kepadanya. ini- Oke, gini. Sebentar, menurut ayat ini Firaun sendiri berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ditambahin kepada Allah. Ini orang Islam. Ditambahin Oke, gini. kepada Allah Tuhannya Arab. Jadi gini, Sebentar bang, Kamu apa tahu kata nggak? Yesus? Sebentar bang. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini. Oh, nekat yangnya. Kita bahas ini dulu nanti Bang, Arab orang apa? ini sehubungan gini, karena ini udah larut malam bang. Saya... Nanti, satu ini. Oke, silakan. Oke, pada masa itu, pada masa itu, kenapa Allah itu memberikan segalanya kepada Bani Israel? Ya, Dia turunkan kepada Bani Israel semua nikmat. Ya, kemudian segala apa yang terbaik untuk Bani Israel. Tetapi pada saat itu Bani Israel apa? Mengingkari Nabi Musa. Sudah. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan dengan perantaraan bangsa mana? Gini. Bang, jangan gini. Lewat perantaraan bangsa mana? Makanya tadi di dalam kitab Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa manapun tuh nggak kenal hukum Tuhan itu. Seperti tidak boleh bergaul antara lelaki dengan lelaki, nggak boleh. Tidak boleh menggauli hewan, nggak boleh. Itu hukum-hukum itu diberikan lewat kepada bangsa Yahudi. Orang bangsa lain nggak kenal itu. Tapi setelah Yesus datang, hukum-hukum itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Tuh, terang bukan datang dari Arab, Bang. Jadi gini. Ini Anda malah membawa terang yang dari Arab. Akhirnya Anda cium-cium batu, minum itu kan kencing menurut otak. dari Iya, silakan Bang TJ Silalahi. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jadi Bang, aku dengar di seliweran TikTok, Abang ahli dalam Quran ya Bang ya? Saya itu adalah orang yang sangat mengerti agama Islam, Al-Quran dan hadis, Bang. Bahkan saya katakan tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Berarti Abang bisa membaca Quran ya? Saya nggak ahli baca-baca huruf Arab, Bang. Tapi Abang mengerti dan ahli Quran, tapi kenapa Abang nggak bisa baca Quran? Karena patokan memahami Al-Quran bukan dari cara membaca huruf Arab. Karena saya orang Indonesia, jadi saya baca artinya, Bang. Itulah penyebab orang Islam tidak ngerti Jadi gini Al-Quran. Bang, orang biasanya gini Bang, orang yang mengerti dan ahli Quran itu biasanya bisa berbahasa Arab. Ya, makanya orang Islam, Biasanya, karena Quran itu adalah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Bener nggak? Iya. Quran bahasa Arab. Quran itu. Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Bahasa apa Qurannya? Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Abang baca, iya, itu alif lam mim itu kan ada huruf alif, ada huruf mim kan, ada huruf alif, ada lam, ada mim, kan ada 3 huruf. Apa artinya? Itu huruf Arab nggak Bang? Iya, artinya apa? Artinya memang di dalam tafsir Quran itu tidak tertulis. Tidak ada.
Berarti tenang bang, tenang. Jadi gini, Tenang dulu bang, pelan-pelan bang, Kalau pelan-pelan. memang Tenang, kalau pelan-pelan. memang ahli Tenang, Quran, tarik napas dulu iya, bang, Bang. tarik napas. Ini aku Hembuskan. sangat santai sekali nih. Oke, santai, Sangat baik. santai sekali. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa syarat mengerti Al-Quran harus pandai membaca huruf Arab berarti terbantahkan. Bukan itu, Bang. Lu kalau bukan syarat, Abang kenapa kan Anda mengaku menuntut seorang- saya sebagai, kenapa Anda menuntut saya harus bisa membaca huruf-huruf Arab? Abang kan bilang ahli Quran, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti daripada Anda, kan kayak gitu. Apakah saya mengatakan saya ahli huruf Arab? Duh, Kalau memang gimana? abang ahli Quran, gini loh, kalau memang abang ahli Quran, abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Loh, gimana Anda ini? Coba aku tanya lah bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Loh, kok ketawa Anda ini gimana? Coba buka Quran surat An-Nahl ayat 103. Bukan itu. Coba abang buktikan sama saya bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Aramaik. Baik, surat An-Nahl 103. Bukan itu, Bang Patokan. Loh, gimana? Loh, Al-Quran itu bahasa Syria atau bahasa Aram. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam Quran surat Yusuf ayat tenang. Katanya mau tahu, dikasih tahu tapi ngomong terus. Oke, silakan. Baik. Silakan. Jadi abang ini silalahi kan bang? Ya. Oke, silalahi betulan? Iya. Baik. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas lah ya. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas. Baik. Gini. Anda ingin tahu di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu tadinya bukan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba ulangi, Bang. Anda ingin tahu bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba buktikan, Bang. Baik, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus? Baik. Ayat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab. Lalu dibuat berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya kasih contoh. Kok malah ketawa? Gimana Anda ini? Coba Saya kasih buka, contoh. Bang, dalilnya, Bang. Enggak, coba. Surat Buka Yusuf dalilnya, ayat yang buka kedua. Enggak, maksudnya dibukakan ditunjukkan sama saya dalilnya. Itu tadi surat Yusuf ayat yang kedua. Iya, Kami maksudnya turunkan biar Quran saya bisa ini baca dengan biar bahasa saya bisa Arab buka. supaya kamu memahaminya. Oke. Ayat itu mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibuat bahasa Arab supaya Anda paham. Itu kan menurut Abang kan di dalam tafsiran Baik, kalau begitu kenapa harus dibuat dalam bahasa ini Arab? diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, kenapa harus dikasih Karena tahu memang dalam bahasa bahasanya itu Arab? kan bahasa Bang, Arab. tenang Bang, tenang. Kenapa harus diinformasikan dalam bahasa Arab? Kok malah ketawa? Bang, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Iya, kenapa harus dikasih tahu? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? Abang ini silalahi tapi kok tertulis lemot Quran surah begini. Yusuf ayat dua. Nah, tenang dulu, tenang ya, tenang. Gini, Bang, coba tenang dulu ya, Yusuf ayat dua tadi. tenang. Iya. Dengarkan saya dulu. Aku udah cukup tenang nih. Apa gunanya Bang, di Quran dalam tafsir memberitahu yang bahwa membacakan Quran ini tadi, dalam bahasa Arab?
Buka dalilnya bang, biar bisa kita buka sama-sama. Buka dalilnya, itu loh maksudnya. surat Yusuf ayat kedua. Cuma kan tafsirnya kan tadi kan udah jelas. Kok tafsir? Quran ini Jangan dituliskan tafsir. dalam bahasa Arab. Kenapa Quran memberitahu jadi bahwa gimana? Quran dalam bahasa Arab? Bang, Quran itu memang dalam bahasa Arab itu. Kok memang dalam bahasa Arab itu bukan jawaban. Gini, Kayak gimana? Bang, tenang. gini ya. Quran pertama. Anda tenang dulu, Quran tenang. pertama kali diturunkan. Tenangkan diri, jangan ngomong terus biar Anda paham. Apa, Pernah baca gimana? buku Harry Potter? Enggak. Nggak pernah. Pernah baca buku Tafsirin Bukasir? Enggak. Ibnu Tafsirin Bukasir nggak pernah baca? Ibnu Katsir enggak pernah. Aku enggak. Pernah Oke, pernah baca pernah baca hadis Bukhari? Tidak semua, pernah tapi tidak semua. Pernah. Baik. Hadis Bukhari tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, pernah nggak hadis Bukhari bilang hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah nggak dia bilang gitu? Astaga. Bang, Mbak, coba dijawab dulu pertanyaan saya. hadis itu, Pernahkah Bang. hadis Bukhari memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Abang pernah baca hadis kan? Pernah kan? Jadi menurut Abang, dengar ya Bang Edis ya. Jadi menurutmu yang kau baca hadis itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Inilah makanya Bahasa tadi saya Aramaik atau bilang, bahasa Arab. entahlah Anda ini pura-pura nggak nyambung atau Anda memang nggak nyambung betulan. Bukan, abang memaksaku supaya masuk ke narasimu, nggak bisa. Bang. Enggak, saya nggak memaksa. Saya ingin supaya Anda Enggak. bisa mengikuti apa yang saya maksud. Apakah pernah Iya, hadis maksud memberitahu Abang kepada pembacanya supaya aku bahwa masuk hadis ke- ini dalam bahasa Arab? Hadis yang sering kubaca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang kubaca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Pernahkah hadis memberitahu Jadi apa, kepada Bang? pembacanya? Makanya kalau saya ngomong, jangan ikut ngomong. Ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini, hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah dia bilang gitu nggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Karena hadis itu memang udah bahasa Arab, jadi dia nggak perlu kasih tahu sama pembacanya. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Bang, kalau orang baca Quran sudah dipastikan bahwasanya Quran itu adalah bahasa Arab. Bukan itu yang saya tanya. bukan Ya, bahasa kenapa Arab, Quran Mek. memberitahu pembacanya kalau dia bahasa Arab? Karena memang Quran itu kan diturunkan di Arab Saudi. Pada zaman Quran Nabi, kan? memberitahu pembacanya kenapa dia berbahasa Arab supaya dapat dipahami. Karena kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami, betul? Siapa bilang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami? Coba baca Quran surat Yusuf ayat kedua. Iya, tadi kan udah Bang bacakan kan? Apa isinya? Bahwasanya kami memberitahumu bahwa Quran ini adalah bahasa Arab Supaya apa? supaya dapat dimengerti kan kayak Supaya gitu, dapat kan? dimengerti. Kenapa harus diberitahu seperti itu? Kenapa hadis tidak bilang hal yang sama? Jadi maksud Abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadinya bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Dengar. Ketika Anda pergi ke Kita toko balik ke buku, dulu. tenang dulu. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu, karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris. Makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia ngerti.
Sama seperti buku Laskar Pelangi. Kita punya apa? Novel, punya buku cerita namanya judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Malah ketawa. Itu yang Quran bilang. Jadi gini bang, abang kalau mau menunjukkan dalil sama aku, abang kasih tahu juga itu keterangannya. Ada Quran nggak di situ? Quran nggak ada. Ini aku di workshop aku di workshop. Bukan di Iya. rumah. Abang aja nggak punya Quran di situ. Gimana kita mau ngobrol? Ini workshop bang, bukan rumah bang. Ini kios, bukan rumah. Kalau di rumah Iya, kan ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. Nggak ada, HP aku cuma satu, device aku Nggak ada satu. HP teman di situ. Nggak ada. Tengok nggak ada orang ini ya. Kan nggak ada orang ini ya. Ya sudahlah, belajarlah dulu apa agama Islam ya. Nanti kalau udah ngerti baru kesini lagi. Betul. Pertanyaan aku belum duduk bang. Aku pengen abang menunjukkan keahlian abang sebagai orang yang paham Quran. Tadi sudah saya tunjuk itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu- Arab supaya kamu memahaminya. Bukan. Karena Quran tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam kalau bahasa memang Arab abang supaya orang seorang- Arab paham. Kalau memang abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya. Apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid seperti itu. Tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Ada Bang, berapa itu- hukum tajwid? Itu bukan alasan untuk memahami. Itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, abang seorang ahli. Tentunya kalau abang ahli, tentu abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah, siapa bilang bang? Nggak kayak gitu. Abang kalau Nggak itu ada di abang dalam bukan Quran ahli. itu kalau kamu mau Itu paham abang Quran harus baca namanya. dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Baca Yo, Quran coba harus tunjukkan pakai ayatnya tajwid. mana. Ayatnya mana? Bang, tajwid itu bang, hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara memahami ada Quran? ada murotal, ada tartil, itu betul. Hmm. Ada hukum, ada tata cara membaca Al-Quran tuh ada. Berarti abang bukan ahli dalam Quran. Anda ini paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik pasti dia paham. Namanya Enggak, ahli yang saya hukum, kan tanyakan kayak gitu, kepada kan? Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Edis. Al-Quran dengan Edis, yang tata aku cara minta- memahami Al-Quran? Beda? Aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya tunjukkan di sini. Tadi baru saya tunjukkan samamu. Bahwasanya di dalam sekarang- Al-Quran sekarang tertulis kita- Quran itu sekarang tadinya kita coba. diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid membaca Quran itu ada hukum tajwid. Saya nggak Berapa fokus hukum ke situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang abang tolong. Iya, Abang itu ngerti, seperti itu. Abang. Contoh misalnya alif lam mim. Berapa Apa harokat artinya tidak Itu- tahu? Ah itu. itu? Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif lam mim artinya Iya, apa? berapa harokat? Tidak tahu. Ah, itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi?
Kalau kau memang tahu bacaan alif lam mim itu ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajarin. Karena kau memang tolong nggak mengerti Quran, Dis. Iya, Jangan toh kau mengerti nyatanya soal juga nggak Al-Quran, ngerti tapi kau kau apa nggak arti alif lam mim. mengerti. Apa arti alif lam mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Kalau yang lain, tapi kalau contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu. Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mana? Suara dong. Ya, Tadi kan kau bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran Oke. dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Iya. Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqala, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu alif lam mim kau meragukan? Oke, Yang baik. lainnya, Kita kasih ayat yang lain. Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Kutanya kau Hukum dulu. bacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran kan? Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang muslim, dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya. Oh, kalau Kau sama bilang orang tadi ada muslim, qalqalah, kan? kalau sama orang muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke, Kalau muslim kau kau tanya sama tanya, qalqalah. kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Tadi kau ada bilang qalqalah. Dari mana kau dapat istilah qalqalah itu? Karang-karangannya orang Islam. Gimana ya? Siapa bilang karang-karangan orang Islam ada qalqalah? Di mana dalam Quran ada qalqalah? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Iya, itu kan Ada karang-karangan dua dia. orang Islam. Itulah tololnya kau di Oh, tolol. Itu kan karang-karangannya orang Islam, nggak ada itu dalam Quran gimana? Makanya gini, kita kalau nggak tahu jangan sok tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu, Kalau kau belajar. tidak tahu Al-Quran, jangan mengaku kau seorang fitnah ahli. Al-Quran itu dengan Tidak. fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam itu telah memfitnah Al-Quran. Aku tidak menghina Al-Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku soal Oke, Al-Quran. di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari. Terima kasih sudah kau akui. Terima kasih sudah kau akui. Tapi semua orang Muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kau. Tidak mungkin. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih, saya ganti tulisan saya. Itu framing kau. Baik. Itu framing kau. Baik. Nggak ada itu. Tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran Tunggu. lengkap nggak? Nanti setelah kau buktikan, aku yang Tenang, bertanya ya. tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap Jangan nggak? kau aja yang bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap nggak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna nggak? Nah, udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya? Oke. Menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu. Benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat? Menurut Al-Quran, silakan. Di dalam Al-Quran. Udah nggak percaya dia kan? Bukan. Nggak percaya dia. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berkhitan.
Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu bersumber dari untuk mengikuti mila Ibrahim. Di mana Ibrahim berkitan? Kau tahu arti Dalam milah Quran. enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkitan? Dis, kan tadi udah aku kasih tahu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu narasi kau yang mau kemana tentang hitan. Ya udah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kau mau tentang yang mana, Dis? Oke, baik. Ini ya, Dis ya. Baik, gini aja. Gini. Ketika kau sholat kau begini enggak? Sebentar. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu dulu. Udah macet kau kan? Katanya kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini takbiratul ihram. Iya, ketika kau begini, menurut Al-Quran apa artinya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa maknanya apa? Ini udah kayak gini takbiratul ihram ini yang disebutkan apa? Allahu Akbar kan? Iya, maknanya apa? Kenapa tangannya harus begini? Allah Maha Besar. Kenapa tangannya harus begini? Itu gerakan sholat, Dis. Iya, tahu saya gerakan sholat. Kenapa begini gerakannya? Kenapa nggak begini? Takulung. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Ternyata kau pelawak yang handal juga. Loh, gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dis. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar. Kalau gerakan Sudah sholat saya itu bilang dijelaskan dalam tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam bilang percaya Al-Quran artinya dia bohong. Dis. Dalam gerakan sholat dijelaskan dalam hadis, tapi kalau perintah sholat dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menjelaskan tentang perintah sholat, benar nggak? Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang mana? Segala sesuatu. Kalau Segala yang sesuatu menyenangkan hatimu, kata tidak. Al-Quran. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Tapi kalau segala sesuatu yang menyenangkan hatimu tidak. Dia tidak percaya. Sudah aku bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Tidak ada orang waras yang percaya. Gini, dengarkan statement saya. Rekam dan bagikan. Ya. Tidak mungkin, dengar. Tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau buktinya nggak? Kalau memang Dengar. Teman-teman rekam, dengar, tenang. Teman-teman rekam dan bagikan ini. Bagikan statement saya yang cetar membahana. Tenang. TJ, tenang TJ. TJ, tenang dulu TJ. Ngomong-ngomong TJ ini kepanjangannya apa ini? Itu bukan urusanmu. Kau tahu cuma marga aku aja. Baik, selamat Baik. Tuhan, itu videonya Gini, kita TJ, sudah simak dengar. apa Bukan yang urusanmu. dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan beberapa penanya di video tadi. Mereka membahas iman kekristenan dan juga tentang Al-Quran atau tentang iman Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, banyak poin yang mereka bahas. Tentu dari apa yang mereka sampaikan, ya banyak yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, ya menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru tentang Kristen dan Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, salah satu poin yang mereka bicarakan di video tadi adalah tentang baptisan, ya. Di dalam kekristenan, ya, ada yang namanya baptisan, ya. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya wajib dibaptis,
ya. Karena kenapa? Karena baptisan adalah mandat daripada Tuhan, ya, pesan daripada Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus Tuhan, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, baptisan merupakan suatu acara yang harus, ya, yang merupakan keharusan bagi umat Kristiani, ya. Entah dari denominasi apapun, yang namanya Kristen wajib ada yang namanya baptisan, ya. Dan melalui baptisan ini, ya, kita diteguhkan dalam Yesus bahwa kita adalah miliknya Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, pembahasan di video tadi sangat-sangat luar biasa, ya. Sebenarnya banyak poin juga, seperti yang saya bilang di awal bahwa banyak poin kita sudah dengarkan bersama, dan apa yang menjadi tanggapan saudara, apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah atau pribadi kedua yang telah datang ke dunia ini, pribadi kedua dari Allah yang telah datang ke dunia ini, ya. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya, ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin, ya. Ada kepastian di dalam Yesus, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus pasti menggenapi janjinya bagi kita. Jadi apapun yang menjadi situasi kita saat ini, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita. Dan tentu ketika kita berserah kepada Tuhan, terutama senantiasa berdoa kepadanya, maka saya percaya bahwa semua doa yang dinaikkan dijawab Tuhan pada waktunya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apa tanggapan saudara dari apa yang dibahas dan dibicarakan oleh beberapa orang di video yang barusan kita lihat? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar dengan komentar-komentar yang baik dan yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui video ini semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka, ya. Saudara dalam Tuhan, bantu tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya yang ada di samping tombol subscribe, ya, supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar memberikan ulasan kepada video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita sebagai orang Kristen, dan kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Roh Kudus Tuhan menyertai kita, melimpah bagi kita, dan kiranya kasih setia Yesus Kristus senantiasa ada di setiap langkah kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.